Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk anak-anakku sekalian, siswa dan siswi MTS At-Taqwa dalam rangka pembelajaran daring mata pelajaran fikih kelas 7 atau kelas 1 SMP. Baik, langsung saja anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, mari kita berdoa memohon kepada Allah Ta'ala semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat ke depannya, dan semoga apa yang kita pelajari bisa menjadi wasilah diampuni dosa-dosa kedua orang tua kita, dan menjadi wasilah diampuni dosa-dosa seluruh guru-guru kita semuanya. Amin. Al-Fatihah. Baik anak-anakku sekalian, kelas 7 atau kelas 1 yang baru bergabung dalam keluarga besar MTS At-Taqwa, kami ucapkan selamat datang di MTS At-Taqwa. Semoga kalian semua selama 3 tahun ke depan bisa mempelajari banyak hal, bisa merubah dari yang semula anak-anak menjadi lebih dewasa lagi, lebih mandiri lagi, tidak melulu minta pada orang tua, bisa lebih bertanggung jawab terhadap pilihan sendiri. Oke, saat ini kita fokus untuk belajar tentang mata pelajaran fikih. Bisa kalian tahu bahwa dimanapun saja fikih pertama kali yang diajarkan yakni tentang bab toharoh. Toharoh itu apa? Toharoh itu adalah materi atau sebuah kajian tentang tata cara bersuci. Yang pertama mungkin bisa difahami apa pengertian tentang toharoh secara istilah atau secara mufakat para ulama. Secara bahasa, toharoh bisa diartikan sebagai bersuci, artinya mensucikan diri, baik itu badan, baik itu pakaian, bahkan baik itu tempat. Jadi proses membersihkan itu disebut dengan bahasa toharoh. Apa yang dibersihkan? Jadi yang dibersihkan itu ada 2 jenis, yakni hadas dan najis. Apa bedanya hadas dan najis? Nanti akan kita bahas. Tujuan dari toharoh ini adalah agar kita bisa siap untuk bertemu dengan Sang Maha Kuasa. Artinya sebelum kita melakukan ibadah, sebelumnya kita harus melakukan sebuah toharoh, atau kita harus bersuci dulu untuk kita bisa bertemu dengan Zat yang Maha Suci. Maka toharoh itu adalah proses kita mensucikan diri, mempersiapkan diri untuk bisa bertemu dengan yang Maha Suci. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyampaikan di surat At-Taubah ayat 108, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang membersihkan dirinya atau orang-orang yang mensucikan dirinya. Di ayat ini anak-anakku sekalian, Allah menyadari bahwa hambanya itu pasti berbuat salah, pasti berbuat dosa, pasti berbuat maksiat. Oleh karena itu, Allah menyediakan cara-cara bagaimana caranya untuk membersihkan diri, baik membersihkan badan, membersihkan fisik, maupun membersihkan jiwanya. Nah, proses membersihkan inilah yang kemudian menjadi pemicu cintanya Tuhan turun kepada kita semua. Maka, motivasi pertama adalah bagi kalian, bagi kita semua yang sudah terlanjur melakukan dosa, terlanjur berbuat kesalahan, jangan putus asa. Justru proses kita untuk memperbaiki diri itulah yang mendapat cinta darinya. Maka teruslah semangat untuk terus memperbaiki diri. Oke,
Sekarang kita masuk ke dalam teknis dari pembahasan toharoh ini. Yang pertama, kalian harus bisa memahami apa bedanya hadas dan najis. Yang pertama adalah hadas. Hadas itu adalah sebuah keadaan. Kalau najis, sesuatu atau sebuah benda. Sekali lagi, kalau hadas itu adalah sebuah keadaan, kalau najis sebuah benda. Sangat jelas bedanya ya. Artinya kalau hadas adalah sebuah keadaan di mana keadaan itu membuat diri kita tidak sah jika melakukan sebuah ibadah. Itu hadas. Kalau najis adalah benda yang kalau kita sentuh menjadi membuat diri kita tidak sah jika melakukan sebuah ibadah. Itu sangat berbeda. Jadi kalau najis itu adalah sebuah benda, bendanya. Kalau hadas itu sebuah keadaan. Contoh untuk hadas keadaan maksudnya misalkan kita buang air kecil. Nah, proses buang air kecil itu membuat kita berhadas karena keadaan membuang air kecil. Sehingga setelah kita buang air kecil, tidak bisa kita langsung melaksanakan ibadah, harus bersuci dulu. Ya. Nah, najis itu bagaimana? Cairan kencing kita itu, cairan kencing kita itulah yang dinamakan najis. Meskipun kita tidak melakukan buang air kecil, tapi kita menyentuh air seni, tidak sengaja menyentuh air seni orang lain misalkan, tetap kita tidak sah untuk melakukan sebuah ibadah. Jadi saya ulangi, kalau hadas itu adalah peristiwanya atau keadaannya, sedangkan kalau najis adalah bendanya yang membuat kita tidak sah jika melakukan ibadah. Selanjutnya, setelah kita memahami perbedaan antara najis dan hadas, selanjutnya kita harus memahami macam-macam alat untuk bersuci. Jadi misalkan kita sudah berhadas, entah itu hadas kecil atau hadas besar, nanti kita bahas, atau kita menyentuh najis. Nah, itu kita bersucinya atau membersihkannya itu ada alatnya. Ada alatnya. Tidak mungkin kita kemudian menyentuh najis, kemudian kita sebul gitu saja, kemudian hilang, kita bisa sholat, tidak mungkin. Ada tata caranya, ada syariatnya yang harus dilaksanakan dengan baik. Apa saja alat-alatnya? Secara garis besar ada 3 yang diajarkan sama Kanjeng Nabi. Yang pertama ada air, yang kedua batu, yang ketiga debu. Perhatikan, ini ilmu untuk anak-anakku sekalian, untuk kalian semuanya, mohon diperhatikan. Yang pertama adalah air. Ya. Air ini dibedakan menjadi 3. Saya ulangi, air dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah air yang suci dan mensucikan. Yang kedua adalah air yang suci tetapi tidak mensucikan. Dan yang ketiga adalah air yang makruh. Saya ulangi, yang pertama air suci mensucikan, yang kedua air suci tidak mensucikan, yang ketiga air makruh. Yang pertama, air suci dan mensucikan. Maksudnya apa? Maksudnya air suci mensucikan ini adalah airnya itu suci. Di samping dia suci, dia juga bisa mensucikan. Nah, itu air suci mensucikan. Apa saja contohnya? Ada hujan, sungai, air hujan, laut, kemudian air sumber, air sumur, salju, embun, itu semua air yang suci dan bisa digunakan untuk mensucikan. Jadi kalau mau berwudu atau mau mandi agar bisa suci, kita harus menggunakan air yang suci dan mensucikan.
Yang kedua, air suci yang tidak mensucikan. Artinya airnya suci. Maksudnya suci ketika kita sentuh, kita tidak najis. Jadi airnya suci. Tetapi air ini tidak mensucikan. Artinya kita tidak bisa wudhu pakai air ini. Contohnya apa? Contohnya adalah air sedikit. Artinya air sedikit yang banyaknya kurang dari 2 gelas yang bekas dipakai orang. Misalkan orang sudah berwudu di bak mandi yang sempit, kemudian airnya jatuh dalam bak mandi itu, orangnya sudah pergi, kita berwudu menggunakan air di bak mandi itu. Tidak bisa. Airnya suci tapi tidak mensucikan. Itu air bekas. Yang kedua, air yang sudah berubah zatnya. Contohnya teh, kopi, sirup, apapun. Itu tidak bisa. Airnya suci, ketika kita minum tidak haram, ketika kita pegang tidak batal wudhu kita, atau tetap sah kita sholat. Tapi air teh itu tidak bisa kita wudhu dengan air teh. Kenapa? Karena termasuk golongan air suci yang tidak mensucikan. Yang ketiga adalah air makruh. Air makruh itu apa? Air yang berasal dari tumbuhan atau berasal dari buah. Contohnya airnya buah kelapa itu air makruh. Yang kedua, air yang dipanaskan atau dijemur di bawah sinar matahari itu air makruh. Pernah ada cerita suatu ketika Kanjeng Nabi melihat Siti Aisyah memanaskan air itu dengan cara dijemur. Jadi dijemur di bawah terik matahari agar airnya panas. Kemudian ditegur oleh Rasulullah, "Wahai Aisyah, sesungguhnya air yang dijemur di bawah matahari atau dipanaskan di bawah terik matahari bisa menyebabkan sebuah penyakit." Penyakit apa? Disebutkan penyakit kulit. Jadi ada bagian pigmen kulit kita yang melemah sehingga mungkin sebagian warnanya coklat, sebagian warnanya putih. Nah, itu salah satunya disebabkan karena mungkin pernah meminum air hasil jemuran matahari seperti itu. Nah, air itu bisa digunakan suci, cuman dimakruhkan untuk digunakan untuk bersuci. Jadi alangkah baiknya kita bersuci atau berwudu menggunakan air yang suci dan mensucikan, air yang mengalir, air sungai, air hujan, air dari sumber dan lain sebagainya. Itu air. Yang kedua, batu. Alat yang kedua adalah batu. Jadi kita bisa bersuci dengan menggunakan batu. Syaratnya adalah Kanjeng Nabi berpesan, kalau kamu ingin bersuci atau mencucikan dirimu dengan menggunakan batu, gunakanlah 3 batu. Jangan 1, gunakan 3 batu. Misalkan kalian semua nanti suatu saat pergi ke gunung, entah acara camping, acara pramuka atau apapun, kesulitan air, sedangkan kalian harus buang air misalkan ya, cari batu 3. Nah, kemudian setelah selesai buang air, bersucilah dengan batu itu. 3 batu itu. Maka setelah kita selesai buang air, kemudian kita bersihkan dengan batu itu, secara syariat Islam itu sudah dinilai kita telah melakukan thaharah atau bersuci. Yang ketiga adalah debu. Jadi alat yang ketiga itu adalah debu. Kita bisa membersihkan diri dengan debu, syaratnya jika tidak ada air. Kalau masih ada air mengalir, air yang bagus, lebih baik menggunakan air saja. Demikian. Oke, kita kembali kepada pembahasan hadas dan najis. Cara bersuci, cara membersihkan diri dari yang namanya hadas. Kita pertama membahas tentang hadas dulu. Hadas itu dibagi menjadi 2, yakni hadas kecil dan hadas besar. Saya ulangi, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu apa? Hadas kecil adalah peristiwa atau keadaan di mana keluarnya sesuatu dari 2 lubang. Artinya dari lubang kelamin dan lubang anus atau dubur.
Ketika sudah keluar sesuatu dari dua lubang itu, maka kita sudah dikatakan berhadas kecil. Baik itu buang air kecil maupun buang air besar, itu berhadas kecil. Yang kedua, hadas kecil itu ketika hilangnya akal. Contohnya ketika tidur, kemudian ketika pingsan, kemudian ketika gila, dan lain-lain. Jadi ketika kita tidur, maka sudah kita berhadas kecil. Tidak bisa kita kemudian tidur, bangun lalu sholat, tidak bisa, harus wudhu lagi. Sebagian ulama mengatakan bisa asalkan ketika tidur dalam keadaan duduk yang kakinya rapat. Sebagian ulama mengatakan demikian. Itu kalau kalian duduk dalam keadaan kaki rapat dan tertidur, maka ketika bangun, wudhu yang semula masih ada, tidak usah wudhu lagi, bisa langsung sholat. Misalkan banyak terjadi ketika menunggu jamaah di masjid, imamnya lama tidak datang, kemudian kita ketiduran sambil duduk, tapi posisi kakinya rapat. Nah, kemudian ketika kita bangun, ada yang mengatakan itu tidak usah wudhu lagi, tapi untuk menjaga-jaga tenangnya hati, alangkah lebih baiknya kita wudhu lagi saja. Karena apa? Agar hati lebih tenang saat beribadah menghadap Allah Ta'ala. Hadas kecil yang ketiga, jadi yang pertama adalah keluar sesuatu dari dua lubang, yang kedua adalah hilangnya akal, yang ketiga adalah bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Ketika kita bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan muhrim, itu sudah hadas kecil, maka kita harus wudhu lagi. Nah, yang keempat, menyentuh kemaluan dan menyentuh anus, itu dengan telapak tangan ya, itu membuat kita berhadas kecil. Oke, cara untuk mencucikan diri ketika kita berhadas kecil, bagaimana caranya? Caranya ada dua, yakni yang pertama dengan wudhu, yang kedua dengan tayamum. Yang pertama dengan wudhu, seperti dicantumkan dalam surat Al-Maidah ayat 6, Bismillahirrahmanirrahim. Idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, dan seterusnya. Maka ada tata caranya. Yang pertama adalah niat. Niat wudhu, nawaitul wudhu'a irafil hadasil aswari fardhan lillahi ta'ala. Dimulai dengan niat, wajib niat di dalam hati. Yang kedua, setelah niat, laksanakan sunnah wudhu itu ada tiga. Yang pertama, membasuh, ada air ya, membasuh tangan sela-selanya, juga termasuk kotoran di dalam kuku itu dibersihkan semua, itu sunnah. Kemudian setelah selesai tangan, berkumur-kumur, ambil air pakai tangan kanan, kemudian masukkan ke dalam mulut, berkumur-kumur 3 kali, dibuang ke sebelah kiri. Kemudian setelah dibuang, ambil lagi tangan kanan, masukkan ke mulut, buang sebelah 3 kali. Setelah berkumur-kumur, kemudian istinsyak. Apa istinsyak? Ambil air pakai tangan kanan, masukkan ke hidung setinggi ini, kemudian keluarkan lagi, masukkan lagi, keluarkan lagi, masukkan lagi 3 kali. Itu sunnah wudhu. Setelah selesai, baru usap wajah, harus rata semuanya. Jangan sampai seperti ini ya, pakai songkok seperti ini, jangan. Jadi harus nanti kalau seperti ini, bagian sininya untuk laki-laki terutama tidak kena. Jadi songkoknya diangkat agar semua air itu bisa membasahi wajah sampai bawah, sampai dagu sini. Setelah membasahi wajah, kemudian mencuci kedua tangan sampai siku, sampai daerah siku. Wajib sampai sini. Kalau misalkan ada yang mencuci tangan ini masih kering, daerah sini masih kering, maka wudhunya tidak sah. Harus sampai siku. Jadi berwudhu sini harus sampai siku. Begitu juga dengan yang kiri. Kanan dulu 3 kali, kemudian kiri. Setelah mencuci tangan sampai siku, yang kedua adalah mengusap sebagian kepala. Jadi
Ada yang mengatakan rambut saja cukup, kita membasuh rambut saja 3 kali. Yang lebih baik adalah kita membasuh semuanya sampai belakang, sebagian kepala 3 kali. Setelah membasuh kepala sebagai 3 kali, kemudian kita membersihkan telinga, yang kanan 3 kali, yang kiri 3 kali. Terakhir mencuci kaki hingga mata kaki saja, tidak perlu sampai ke betis atau sampai ke lutut, sampai mata kaki saja, itu yang terpenting. Jadi secara syariat yang mendasar tata cara berwudu seperti itu. Yang sering lalai dari teman dari kalian semuanya itu adalah ketika berwudu, terutama di kepala, di wajah masih ada yang kering, dan terutama di tangan. Kadang-kadang saya lihat masih ada di bawah, di daerah siku ini yang kering, artinya tidak tersentuh dengan air. Ini bahaya tuh. Kemudian setelah selesai berwudu, disunahkan untuk berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dan seterusnya. Itu cara yang pertama. Jadi ketika kalian berhadas kecil, entah itu keluar sesuatu dari 2 lubang, entah itu bersentuhan lawan jenis, entah itu hilang sadar atau tidur, entah itu menyentuh kemaluan atau anus, maka untuk mensucikan dirinya adalah dengan yang pertama dengan wudhu. Yang kedua dengan tayamum. Bagaimana itu tayamum? Tayamum itu adalah kita bersuci dengan menggunakan debu. Jika tidak ada air, sekali lagi jika tidak ada air atau air sedang sulit, maka kita diperbolehkan untuk menggunakan debu. Debu yang di mana? Yang di mana saja. Yang sekiranya ada banyak debu menempel, biasanya di tempat-tempat yang berspons atau di tempat-tempat yang empuk. Kalau misalkan meja ini juga ada. Cuma lebih ada lagi di entah itu bantal atau selimut. Jadi tempelkan. Caranya seperti ini. Untuk tata cara bersuci dengan tayamum, pertama, ibaratkan katakanlah di meja ini ada debu ya, ambil debunya. Tangan kita ada debu sekarang, kemudian debu yang di tangan kita ini kita jatuhkan agar tidak terlalu tebal. Yang pertama adalah caranya tangan kiri di bawah tangan kanan, kemudian diusapkan sampai siku, jangan sampai terlepas. Terus, dan jangan sampai menyentuh telapak tangan kanan. Langsung sampai sini, yang kanan dibalik di bawah telapak kiri, lanjutkan. Sampai sini, kemudian selesai 1 kali. Lakukan selama 3 kali. Saya ulangi, jangan sampai terputus. Seperti itu. Baik, selanjutnya tentang hadas besar. Hadas besar adalah keadaan di mana ketika manusia atau seseorang sedang berhadas besar, cara membersihkannya bukan lagi dengan wudhu atau dengan tayamum, tapi dengan mandi besar. Apa saja? Yang pertama, berhubungan suami istri atau berhubungan intim suami istri. Ketika suami dan istri berhubungan intim, maka setelah selesai wajib untuk mandi besar karena dia sedang berhadas besar. Dengan catatan, berhubungan suami istri meskipun air maninya si laki-laki tidak keluar, tetap dikenakan wajib untuk mandi besar. Yang kedua, keluar mani bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan. Maka ketika laki-laki ini keluar air maninya, baik itu karena berhubungan suami istri, baik itu karena mimpi, maka
ketika sudah jelas keluar mandinya maka wajib mandi besar. Kalau perempuan ketika menstruasi, selang menstruasi ketika sudah berhenti darah itu keluar maka wajib mandi besar. Dan yang selanjutnya nifas bagi perempuan ya. Jadi ketika perempuan telah selesai melahirkan ada darah nifas yang keluar. Nah, ketika darah itu sudah berhenti maka perempuan wajib mandi besar. Dan yang terakhir ketika orang meninggal dunia. Nah, ketika meninggal dunia jasad kita nanti juga wajib dimandikan. Siapa yang memandikan? Ya keluarga kita atau kerabat terdekat kita, itu wajib dimandikan. Tata cara mandi besar. Yang pertama adalah niat. Yang kedua, intinya adalah takmimul badani. Artinya meratakan air ke seluruh badan. Cuman ada sunnahnya. Kanjeng Nabi biasanya, sebagian ulama menerangkan, Kanjeng Nabi ketika mandi besar itu dimulai dengan niat, kemudian berwudu. Setelah berwudu kemudian meratakan air, kemudian membasuh yang sebelah kanan dulu, telinga kanan, tangan kanan, kaki kanan, kemudian meratakan airnya. Termasuk juga menyapu rambut-rambut yang ada, rambut, jenggot ini. Kenapa? Kalau misalkan air ini hanya disiramkan saja, khawatir airnya tidak menyentuh ke kulit. Maka itu tidak sah. Air harus menyentuh ke kulit. Nah, bisa dibantu dengan tangan atau dibantu dengan sabun atau sampo sehingga air bisa menyentuh kulit. Kemudian setelah selesai boleh diakhiri dengan wudhu lagi. Jadi intinya yang pertama niat, yang kedua meratakan air ke seluruh tubuh. Sunnahnya dimulai dari yang kanan terlebih dahulu. Oke, selanjutnya cara bersuci dari najis. Najis itu dibagi menjadi 3. Yang pertama najis ringan atau najis mukhaffafah. Yang kedua najis berat atau najis mughaladah. Dan yang terakhir adalah najis sedang di antara najis mukhaffafah dan najis mughaladah, yakni najis mutawassithah. Apa itu? Yang pertama, najis mukhaffafah atau najis ringan. Ingat, najis bukan peristiwa ya, tapi najis adalah benda, sesuatu, sesuatu benda yang kalau kita sentuh kita harus bersuci atau membersihkannya. Ada najis yang ringan, ada benda yang ringan. Apa saja? Yang pertama adalah najis yang ringan adalah air kencing atau air pipis bayi yang umur belum 2 bulan dan dia masih makan ASI atau minum ASI, air susu ibu. Itu ketika ada bayi belum umur melebihi 2 bulan atau kurang dari 2 bulan, ketika dia pipis dan pipisnya kena pada kita, itu ada 2 caranya. Dilihat bayinya laki-laki atau perempuan. Kalau bayinya laki-laki kena tangan kita misalkan, maka kita sudah punya wudhu ya, kita punya wudhu, kemudian ada bayi laki-laki yang masih ASI dan umurnya belum lebih dari 2 bulan, kena ke tangan kita, wudhu kita tidak batal. Hanya ini yang dibersihkan. Gimana cara membersihkannya? Ambil air, dipercikkan saja airnya kepada najis ini. Setelah dipercikkan kemudian selesai, kita bisa melaksanakan sholat. Itu kalau bayi laki-laki. Tapi kalau bayi perempuan berbeda. Bayi perempuan yang umurnya di bawah 2 bulan dan dia masih minum ASI, ketika kena sama kita punya wudhu, maka cara membersihkannya adalah dengan dialiri air yang mengalir. Kalau dipercikan saja tidak sah, tidak bisa. Harus kita ambil air kemudian dialiri, baru kemudian ini bersih, kita bisa sholat. Itu najis ringan. Kemudian najis mughaladah atau najis yang berat. Apa itu najis berat? Biasanya najis berat itu terdiri dari air liur anjing dan babi.
Kalau misalkan tubuh kita kena benda itu, air liur anjing atau babi, cara membersihkannya adalah dengan disiram air sebanyak 7 kali. Salah satunya wajib menggunakan campuran tanah. Jadi disiram, ini misalkan kita kena jilat anjing ya, kemudian kita ambil air 7 kali disiram, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang ketujuh ini kita ambil tanah, dicampur ke airnya, siramkan. Bisa yang ketujuh ataupun yang pertama ataupun yang keberapa, pokoknya salah satunya itu harus dicampur dengan tanah. Itu najis mughalladhah, itu najis yang berat. Kalau misalkan disiram 7 kali saja tanpa tanah, tidak hilang, najisnya tidak akan hilang dari tubuh kita, tidak bisa kita melaksanakan sholat, harus dengan tanah. Tuh. Itu yang mughalladhah. Sedangkan najis yang sedang atau mutawassithah ini yang paling banyak. Najis mutawassithah adalah najis yang selain najis mukhaffafah dan selain najis mughalladhah. Apa saja? Misalkan kotoran hewan, kotoran manusia, darah, nanah, segala jenis cairan yang keluar dari tubuh manusia atau cairan yang keluar dari 2 lubang, baik itu kelamin atau dubur, kecuali mani. Jadi air mani bagi laki-laki itu tidak najis, itu suci. Yang najis adalah air seni atau pipis, itu najis. Kalau air mani itu suci. Jadi itulah najis sedang. Ya, ini najis yang selain najis ringan dan selain najis besar, najis berat, najis mukhaffafah, najis mutawassithah. Cara membersihkannya gimana? Disiram dengan air mengalir. Air mengalir. Kalian buka keran, airnya mengalir, bersihkan dengan itu. Atau ambil pakai gayung, airnya dialirkan, bersihkan dengan itu, maka bersih. Syaratnya harus hilang 3 hal. Hilang warnanya, hilang wujudnya, hilang warnanya, hilang baunya, dan hilang rasanya. Jadi kalau dibersihkan masih warnanya masih ada, berarti belum hilang. Kalau sudah dicuci baunya masih ada, berarti belum hilang. Harus hilang 3 hal itu tadi. Warnanya, baunya, sama rasanya. Seperti itu. Yang terakhir, pembahasan terakhir adalah tata cara atau akhlak atau adab dalam buang air. Ini ada caranya ya. Kalian harus paham dari sekarang, jangan seenaknya saja kalian buang air. Itu termasuk sikap tidak berakhlak. Apa saja adab buang air? Yang pertama adalah wajib istinja. Istinja itu apa? Istinja adalah membersihkan sumber keluarnya hadas. Misalkan kita habis buang air kecil, kemudian jangan langsung wudhu, istinja dulu. Istinja itu bahasa yang terkenal itu ya apa? Cawi atau cebok. Nah, itu istinja namanya. Jadi bersihkan dengan menggunakan air. Jika tidak ada air, bisa istinja dengan menggunakan batu 3. Seperti itu. Nah, ini ada kisah. Suatu ketika Kanjeng Nabi itu jalan melewati 2 kuburan, yang mana kuburan ini Kanjeng Nabi mengetahui bahwa penghuni kuburan ini disiksa habis-habisan sama malaikat. Nah, kemudian tanya Kanjeng Nabi kepada malaikat Jibril, kenapa kok ini orang ini disiksa? Yang pertama, kuburan yang pertama adalah orang ini dulunya sering mengadu domba antara sesama sahabatnya. Karena diadu domba, akhirnya ketika sudah mati di alam kuburnya disiksa habis-habisan sama malaikat. Kuburan yang kedua, kenapa kok ini disiksa juga? Orang ini dulu semasa hidupnya, setelah dia kencing, dia tidak membersihkan bekas kencingnya itu, tidak cawi, tidak istinja. Nah, jadi akibatnya bahaya ya kalau kalian terbiasa mohon maaf, ya laki-laki terutama habis kencing kemudian tidak disiram sama air atau tidak dibersihkan, bahaya.
Bahayanya bukan sekarang, nanti ketika di alam kubur bisa disiksa, naudzubillah min dzalik. Yang kedua, adabnya adalah ketika masuk ke kamar mandi dilarang membawa sesuatu apapun yang bertuliskan lafaz Allah. Kanjeng Nabi itu cincinnya ada lafaz Allahnya. Ketika beliau ingin masuk kamar mandi, cincinnya dilepas dulu, taruh di luar, kemudian beliau masuk. Untuk apa? Untuk menghormati kesucian Zat yang Maha Suci. Yang ketiga, berdoa sebelum masuk kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung padamu dari gangguan jin laki-laki dan jin perempuan. Jadi karena kan di setiap tempat buang air atau kamar mandi itu seringkali banyak penunggunya, karena mereka suka wangi-wangian yang bau, karena mereka suka suasana yang kotor. Maka dari itu ketika kita melangkahkan masuk dalam kamar mandi, kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, agar tidak diganggu sama dia. Dan melangkahkan kaki kiri dulu saat masuk, kemudian setelah selesai keluar kaki kanan. Yang keempat, mencari tempat yang sepi. Jadi jangan kalian buang air di tengah-tengah keramaian. Cari tempat yang sepi dan tertutup, jangan yang terbuka. Artinya di pohon pinggir jalan itu jangan, atau di sungai pinggir jalan jangan. Cari tempat yang sepi dan tertutup, itu adabnya. Kemudian jangan buang air di lubang yang ada di tanah, karena lubang di tanah itu pasti ada penghuninya, hewan maksudnya. Kalau kalian buang air di lubang itu, maka kata Kanjeng Nabi itu akan menyakiti yang punya rumah, menyakiti hewan itu tadi. Maka itu dianggap tidak berakhlak kepada hewan. Maka jangan sekali-kali buang air di lubang di daerah tanah, karena itu ada penghuninya. Selanjutnya, dilarang buang air di tempat yang digunakan untuk berteduh bagi orang-orang. Jadi kalian saja kalau misalkan istirahat setelah perjalanan jauh, kalian menemukan kursi kok enak, kemudian kalian duduk di situ. Ketika sudah duduk, mencium wangi-wangian yang semerbak, bagaimana perasaan kalian? Nah, seperti itu. Jadi jangan buang air kecil, apalagi air besar, di tempat yang digunakan untuk berteduh, karena akan mengganggu orang yang sedang istirahat di sana. Harus menjaga akhlak dengan baik. Yang terakhir adalah sebaiknya buang air tidak menghadap kiblat dan tidak membelakangi kiblat. Karena kita di Indonesia ini kiblat kita di barat, maka hindari kita buang air menghadap barat atau menghadap timur. Kalau kita menghadap barat berarti kita buang airnya pas ke arah kiblat. Kalau kita menghadap timur berarti kita membelakangi kiblat. Maka sebaiknya ke arah selatan atau ke arah utara, agar tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Baik, demikian anak-anakku sekalian, semoga apa yang kita pelajari bab toharoh ini dari pengertian toharoh, dari perbedaan najis dan hadas, dari alat-alat yang digunakan untuk bersuci, dan sampai saat ini sampai adab dalam buang air, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Dan harapan saya nanti ketika proses pembelajaran sudah berlangsung dengan normal, kita bisa mempraktekkan tata cara berwudu atau bertayamum dengan benar. Demikian dari Ustadz. Mari kita akhiri dengan berdoa, semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Biridhoillah wa bisyafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Baik, terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Coba dikaji, diperhatikan. Kebanyakan orang-orang yang hidupnya punya masalah banyak, yang hidupnya stres, overthinking, terlalu memikirkan banyak hal yang tidak perlu, banyak masalah, bahkan sial terus. Perhatikan sholatnya, tepat waktu atau tidak, bolong-bolong atau tidak. Oh sudah tepat waktu kok, sudah rajin. Yang ketiga, tumakninah atau tidak. Ketika sholat yang dibayangkan siapa, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, mari kita berdoa memohon sama Allah Ta'ala. Semoga dengan pembelajaran pada kesempatan kali ini menjadi wasilah diampuni dosa-dosa kita semua, menjadi wasilah diampuni dosa-dosa seluruh guru-guru kita, dan menjadi wasilah diampuni seluruh dosa-dosa kedua orang tua kita semua. Amin. Al-Fatihah. Yang kedua, marilah kita kirimkan sholawat serta salam kepada Nabi besar Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang mana materi selanjutnya ini adalah langsung yang membawa adalah beliau Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang bab toharoh, di mana toharoh ini mengajarkan kita untuk senantiasa membersihkan diri dan mensucikan diri kita, pakaian kita, tempat yang kita gunakan, bahkan jiwa kita harus senantiasa kita bersihkan. Sekarang kita masuk kepada bab baru, yakni bab sholat. Silakan mungkin anak-anakku sekalian bisa dibuka bukunya, buku fikih kelas 1 nih. Silakan dibuka halaman 24. Mari kita belajar bersama-sama dan memahami bersama-sama tentang bab sholat. Baik, sholat ada di poin yang nomor 2. Jadi setelah syahadat. Kalau pemahamannya adalah setelah kita bersaksi, setelah kita mengakui bahwa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, pengakuan itu kemudian diwujudkan. Kita wujudkan dengan beberapa amaliyah. Yang paling utama adalah nomor 2, yakni sholat. Maka sholat ini adalah salah satu perwujudan kita mengakui Tuhan kita adalah Allah, dan kita mengakui bahwa Nabi kita adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita membahas tentang bab sholat. Jadi sholat itu sebenarnya apa? Sholat adalah serangkaian ibadah yang diawali dengan niat, takbiratul ihram, dan diakhiri dengan salam. Di Al-Quran Allah menjelaskan wasta'inu bis-sabri was-sholat dalam surat Al-Baqarah ayat 45. Dan memohonlah kamu dengan sabar dan sholat. Ini sebenarnya tips bagi kita yang kita mungkin ada doa, kita ada munajat, kita ada permohonan kepada Allah Ta'ala. Maka caranya sama Allah Ta'ala diajarkan, jika kita punya permohonan, maka cara memohonnya adalah dengan bersabar dan dengan sholat. Maka saat sholat itu lisan kita membaca bacaan sholat, hati kita sambil memohon sesuatu pada Allah Ta'ala, terutama pada saat sujud terakhir. Itu adalah Kanjeng Nabi mengatakan posisi sujud terakhir itu adalah posisi di mana seorang hamba dengan penciptanya itu sangat dekat sekali. Nah, maka di sujud terakhir itu hendaklah kita memohon sebanyak-banyaknya sama Allah Ta'ala dalam hati, jangan diucapkan lewat lisan, dalam hati saja. Demikian. Dalam ibadah sholat ini ada syaratnya dan ada rukunnya.
Anak-anakku sekalian, saya tanya apa bedanya syarat dan rukun. Syarat itu apa, rukun itu apa? Kalian harus paham apa beda keduanya. Kalau syarat itu adalah sebuah keadaan yang harus dipenuhi sebelum kita memasuki ibadah tersebut. Kalau rukun adalah sebuah keadaan yang harus dilakukan saat kita sedang melaksanakan ibadah tersebut. Contohnya begini, katakanlah saya analogikan makan. Ada syarat makan, ada rukun makan. Kalau syarat makan, maka keadaan yang harus dipenuhi sebelum kita makan. Contohnya apa? Syaratnya makan harus ada piringnya, harus ada sendoknya, ada garpunya, harus ada makanan yang dimakan, harus ada minumnya misalkan. Jadi, kalau misalkan kita mau makan, sedangkan syarat tadi tidak terpenuhi, maka kita tidak bisa makan. Contoh, syarat makan adalah harus ada makanannya. Sedangkan saat ini tidak ada makanan, maka kita belum bisa dibilang memenuhi syarat makan. Jadi syarat adalah keadaan yang harus dipenuhi sebelum kita masuk ke dalam ibadah itu atau ke dalam amal itu. Kalau rukun adalah keadaan yang harus kita jalani ketika kita sedang melakukan ibadah itu. Maka rukun makan adalah mengambil makanannya dengan tangan kanan, kemudian memasukkan ke dalam mulut, diawali dengan bismillah dulu, kemudian mengunyah, kemudian tidak boleh mulut ini penuh. Setelah selesai diakhiri dengan minum air putih. Itulah rukunnya. Jadi rukun adalah keadaan yang harus dipenuhi ketika kita sedang melakukan amaliyah tersebut. Kalau rukun kalau syarat sebelum kita masuk ke dalam amaliyah, kalau rukun ketika sudah melakukan amaliyah tersebut. Itulah bedanya syarat dan rukun. Begitu juga dengan sholat. Ada syarat sholat, ada rukun sholat. Jadi ada syarat sholat, ada keadaan di mana kita harus penuhi sebelum kita melaksanakan sholat. Ada rukun sholat, di mana keadaan yang harus kita lakukan saat kita melaksanakan sholat. Oke, sekarang kita membahas tentang syarat sholat. Syarat sholat dibagi menjadi dua. Yang pertama syarat wajib sholat, yang kedua syarat sahnya sholat. Langsung saja, syarat wajib sholat itu yang pertama adalah Islam. Jadi yang wajib melaksanakan sholat adalah orang Islam. Di luar orang Islam tidak wajib melaksanakan sholat. Jadi yang pertama adalah Islam. Yang kedua, suci dari haid dan nifas. Ini bagi perempuan. Suci dari haid dan nifas. Nifas itu adalah darah yang keluar setelah perempuan melahirkan. Jadi itu tidak wajib melaksanakan sholat. Yang ketiga, syarat wajibnya adalah sudah balik atau dewasa. Kalau laki-laki sudah keluar mani, kalau perempuan sudah haid, itu sudah dikatakan wajib melakukan sholat. Kalau belum balik, maka tidak wajib melaksanakan sholat, tidak dibebankan dosa apapun. Tapi ketika sudah balik, sudah dibebankan dosa. Jadi ketika lalai dalam melaksanakan sholat, maka sudah terkena atau dibebankan dosa. Yang keempat, berakal. Berakal artinya sadar, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kalau orang gila tidak wajib sholat karena ada gangguan pada akalnya. Kalau orang mabuk tidak wajib juga sholat. Karena apa? Karena sedang mabuk, sedang tidak sadar. Yang selanjutnya adalah telah sampai dakwah Islam kepadanya. Itu sudah dibebankan dosa jika tidak melaksanakan sholat. Misalkan di Indonesia saja, mohon maaf kita katakanlah bagian ujung utara atau ujung selatan atau ujung timur yang sangat terpencil sekali, pemukiman di tengah hutan misalkan, yang dimana di sana belum pakaian juga belum masuk ke sana, kemudian apalagi listrik, apalagi TV, sehingga sangat terpencil sekali, yang di sana dakwah Islam belum masuk ke sana. Jadi mereka tidak tahu
sholat itu apa, tidak tahu puasa itu apa, bahkan tidak tahu Allah itu siapa, Nabi Muhammad itu siapa, tidak tahu. Maka mereka tidak dibebankan wajib sholat, tidak wajib sholat. Kecuali sudah pernah ada yang menyampaikan di desa itu bahwa Islam seperti ini, bahwa ajaran yang benar itu seperti ini, bahwa sholat itu wajib, syahadat itu wajib, zakat, puasa itu wajib, sudah disampaikan, tapi merekanya menolak. Nah, merekanya menolak, itulah nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi sudah sampai dakwah di situ. Yang terakhir adalah adanya pendengaran dan penglihatan. Jadi kelima panca indera ini lengkap atau normal, itu sudah wajib sholat. Itu syarat wajib sholat. Selanjutnya syarat sahnya sholat. Jadi syarat sahnya sholat, jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka kita tidak sah untuk melaksanakan sholat. Apa saja? Yang pertama, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Di minggu kemarin sudah kita bahas hadas besar apa saja, hadas kecil apa saja, dan cara mensucikannya bagaimana. Jadi untuk kita melakukan sholat harus sudah suci dari hadas besar maupun dari hadas kecil. Yang kedua, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Sudah kita belajar apa perbedaan hadas dan najis ya. Kalau hadas adalah keadaannya, kalau najis adalah bendanya. Jadi sebelum kita sholat, kita harus membersihkan diri kita dari hadas dan najis. Maka kalau misalkan nanti kalian misalkan perjalanan dan ingin sholat, pastikan dulu pakaiannya suci atau tidak, pastikan dulu tempat yang kita gunakan untuk sujud suci atau tidak. Setelah semua sudah pasti, laksanakanlah sholat. Jika masih belum pasti, sucikan dulu, bersihkan dulu, demikian. Yang ketiga, menutup aurat. Bagi perempuan, auratnya adalah seluruh badan kecuali wajah, telapak tangan, telapak kaki. Bagi laki-laki, auratnya adalah pusar hingga ke lutut. Jadi itu harus tertutup. Hati-hati untuk perempuan, karena sekarang sudah ada mukena yang transparan. Jadi ketika kalian menggunakan mukena itu masih terlihat tubuhnya, itu hati-hati. Berarti auratnya belum tertutup. Harus hati-hati. Yang keempat, telah masuk waktu sholat. Ketika sudah masuk waktu sholat, kita diwajibkan untuk sholat. Misalkan seperti saya tanya, sholat subuh sekarang wajib apa tidak? Sekarang katakanlah jam 1 siang. Sholat subuh wajib apa enggak? Sekarang. Jadi kalau sekarang enggak wajib sholat subuh karena sekarang jam 1 siang. Wajibnya tadi ketika jam 4, jam setengah 5 itu wajib sholat subuh. Kalau sekarang tidak, sekarang wajibnya sholat zuhur. Jadi ketika sudah masuk waktu sholat. Yang kelima, menghadap ke kiblat. Kita di Indonesia, kiblat kita ada di barat. Sekarang kecanggihan sudah, teknologi sudah semakin canggih, kita bisa mempresisikan di mana posisi Ka'bah yang sebenarnya, yakni bukan lurus ke barat tapi agak condong ke utara sedikit gitu. Jadi kita ikhtiar kita dimaksimalkan agar ibadah kita bisa diterima oleh Allah Ta'ala. Setelah kita membahas tentang syarat, sekarang kita membahas tentang rukun sholat. Jadi syarat tadi adalah keadaan yang harus dipenuhi sebelum kita melaksanakan ibadahnya. Sekarang rukunnya, keadaan yang harus dipenuhi saat kita melaksanakan ibadahnya. Rukun sholat yang pertama, niat. Niat itu wajib, baik yang wajibnya di hati ya. Jika ingin dikuatkan dengan diucapkan tidak masalah. Usolli fardhu zuhri arba raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Itu niat sholat. Pertama wajib niat. Yang kedua, takbiratul ihram, yaitu mengucapkan Allahu Akbar.
dengan mengangkat kedua tangan. Yang ketiga adalah berdiri bagi yang mampu, karena kondisi setiap manusia itu berbeda, tidak sama. Apalagi usia. Kalau kita masih muda, masih kuat kakinya untuk berdiri. Tapi banyak usia lanjut yang sudah tidak kuat berdiri, tidak masalah. Karena di Mekah sana, di Madinah sana banyak jamaah itu yang membawa kursi masuk ke masjid. Jadi langsung masuk masjid, kursinya ditaruh di atas sajadah, kemudian berjamaah duduk di situ. Allahu Akbar. Ketika ruku ya ruku, cuma agak dinundukkan gini, tidak ruku yang sempurna, dan tidak apa-apa karena kakinya sudah tidak kuat untuk berlama-lama berdiri. Selanjutnya membaca Al-Fatihah. Yang pertama niat, takbiratul ihram, kemudian berdiri jika mampu. Yang keempat dimulai dengan membaca surat Al-Fatihah. Ini wajib, ini rukunnya sholat, harus dimulai dengan Al-Fatihah. Ketika selesai Al-Fatihah, dilanjutkan sunnahnya dengan membaca ayat-ayat pendek. Ini sunnah. Ketika selesai membaca ayat-ayat pendek, kemudian dilanjutkan dengan ruku. Salah satu rukunnya adalah rukunnya ruku harus tumak ninah. Apa tumak ninah itu? Tumak ninah itu artinya tenang, tidak gerusa-gerusu, tidak terburu-buru. Kita harus tenang saat ruku. Kemudian i'tidal dengan tumak ninah, harus tenang lagi. Setelah i'tidal kemudian sujud dengan tumak ninah. Ketika sujud selesai, duduk di antara dua sujud dengan tumak ninah. Kemudian duduk akhir. Dalam duduk akhir ini kita membaca tasyahud atau tahiyat akhir, di mana tahiyat akhir ini adalah kalimat penghormatan kita kepada Allah Ta'ala. Kemudian baca juga sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian diakhiri dengan salam. Setelah kita tahiyat akhir, membaca sholawat, kemudian kita salam ke kanan, kemudian ke kiri, dan rukun terakhir adalah harus tertib. Artinya tertib itu apa? Berurutan dari niat, kemudian takbiratul ihram, kemudian dan seterusnya, itu harus tertib. Jangan loncat dari niat, ruku, berdiri, salam, kemudian sujud, jangan. Jadi harus tertib, berurutan. Dan yang perlu digarisbawahi adalah harus tenang, pembawaannya atau ibadahnya harus tenang. Jangan terburu-buru, karena tumak ninah itu ada dalam rukun sholat. Artinya kalau kita sholat tidak tenang, maka ada rukun yang tidak terpenuhi. Sedangkan kalau ibadah rukunnya tidak dipenuhi, maka tidak bisa disebut ibadah. Nah, harus rukunnya terpenuhi. Oke, itu rukun sholat. Ada sunnah dalam sholat, artinya sebuah amaliyah yang boleh dilakukan di dalam sholat. Apa saja? Dibagi menjadi dua, yakni sunnah ab'ad sama sunnah hayat. Di bukunya halaman 30. Bedanya apa? Kalau sunnah ab'ad itu adalah sunnah yang jika ditinggalkan kita harus melaksanakan sujud sahwi. Nanti kita akan bahas di belakang. Jadi sunnah yang ketika kita tinggalkan kita harus melaksanakan sujud sahwi. Kalau sunnah hayat adalah sunnah yang kalau kita tinggalkan kita tidak harus melakukan sujud sahwi. Apa saja itu? Sunnah ab'ad itu contohnya seperti membaca tasyahud awal pada rakaat kedua untuk sholat yang terdiri dari 3 atau 4 rakaat, itu sunnah. Yang selanjutnya membaca sholawat Nabi, itu sunnah. Yang ketiga kunut, membaca kunut setelah i'tidal pada saat sholat subuh atau sholat yang lainnya, itu sunnah. Kalau kita
sudah berniat ingin membaca kunut, tapi ketika setelah idul kita lupa, maka nanti sebelum salam kita melaksanakan sujud sahwi. Selanjutnya adalah sunnah hayat atau sunnah yang ketika kita tinggalkan kita tidak wajib melaksanakan sujud sahwi. Apa saja? Misalkan tata letak tangan ketika bersendekap Allahu Akbar, boleh di pusar, boleh di diafragma, boleh di jantung. Ini sunnah hayat. Yang kedua, membaca ta'awud sebelum membaca surat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, itu sunnah. Mungkin selanjutnya membaca sami Allahu liman hamidah atau membaca tasbih pada saat ruku atau sujud, itu sunnah. Ketika kita lupa, kita tinggalkan, kita tidak wajib sujud sahwi. Itulah sunnah hayat. Oke, selanjutnya kita mempelajari tentang hal-hal apa saja yang membatalkan sholat. Yang pertama, silakan buka halaman 32. Yang pertama adalah terjadinya perubahan niat. Contohnya gini, misalkan kita dalam perjalanan jauh, ya, kemudian di tengah-tengah itu kita misalkan ingin naik kereta, kemudian kita di stasiun itu nunggu kereta masih lama, sudah masuk waktu sholat, kita ingin sholat, misalkan sholat asar misalkan ya. Kemudian kita masuk musola, kita sholat. Sebelum sholat kita kemudian niat, ya Rob, saya niat sholat asar dalam hati ya. Jika nanti ketika di tengah-tengah sholat kereta datang, maka sholat saya akan gugur, maka saya akan berhenti sholat dan mengejar kereta. Nah, itu jadi ada perubahan niat. Padahal kan ketika sholat niat yang diucapkan kan usolli fardul asyri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Tapi ada niat yang lain. Kalau misalkan kereta datang di tengah-tengah sholat, maka sholat ini gugur ya Rob. Maka ketika Allahu Akbar, rakaat kedua kereta datang, maka langsung sudah diakhiri, maka sholatnya batal. Itulah ada perubahan niat. Yang kedua, terkena najis atau terjadi hadas, sholatnya batal. Di tengah-tengah sholat kemudian tidak sengaja ada kotoran cecak jatuh atau buang angin, tidak sengaja, maka sholatnya batal. Yang ketiga, terbukanya aurat dengan disengaja. Kalau misalkan kita sudah berusaha menutup aurat, kemudian ketika sholat tiba-tiba aurat kita terbuka, maka ikhtiar dulu, kita berusaha dengan 2 kali gerakan. Kita berusaha menutupnya, apa jaketnya ditutupkan atau seperti apa yang jelas kita berusaha untuk menutupnya. Kalau kita tidak ada usaha untuk menutupnya, itu sudah masuk kategori sengaja untuk membuka aurat, maka sholatnya batal. Terutama bagi laki-laki ya, kalau misalkan pakai celana yang fit, celana yang ngepres, saya sering lihat itu ketika sujud pasti semua terdorong ke bawah, sehingga mohon maaf auratnya yang bagian sini, bagian belakang ini kelihatan, itu batal sholatnya. Maka hati-hati, lebih baik mengenakan pakaian yang longgar atau pakaian yang bisa menutup semuanya seperti sarung atau apa. Yang selanjutnya, berbicara dengan sengaja bukan untuk kepentingan sholat. Berbicara dengan sengaja itu tidak boleh. Meskipun menggunakan bahasa Arab tidak boleh, apalagi bahasa Indonesia itu tidak boleh. Jadi berbicara saat sholat itu tidak boleh, sholatnya batal. Yang selanjutnya, makan dan minum sudah jelas. Yang kelima, yang keenam, tertawa. Ini sering terjadi untuk bagi anak-anak yang suka bercanda ketika sholat. Hati-hati, kalian kan sedang menghadap Allah Ta'ala. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Aku hadapkan wajahku padamu ya Rabb. Menghadap Allah Ta'ala kemudian diganggu sama temannya, tertawa. Itu kan kita tidak sopan, sholatnya batal, harus ngulang dari awal. Yang terakhir dikatakan batal sholatnya adalah ketika orang sudah murtad atau keluar dari Islam. Itu
membatalkan sholat atau membuat dia tidak wajib lagi untuk melaksanakan sholat. Baik, selanjutnya kita membahas tentang waktu sholat wajib. Dalam Islam ada 5 waktu sholat, yakni yang pertama sholat subuh. Waktunya adalah ketika terbit fajar shidik dan berakhir sampai terbit matahari. Fajar itu ada 2, ada fajar kidib, ada fajar shidik. Kalau fajar shidik itu asal kata dari sodik yang sebenarnya, ini fajar yang sebenarnya. Ketika itu sudah nampak maka diwajibkan sudah masuk sholat subuh. Berakhirnya ketika sudah terbit matahari. Maka kalau misalkan kita incang di luar rumah, sudah langit sudah terang, maka sudah habis waktu sholat subuh. Nah, demikian. Jadi sekitar, kalau biasanya di Indonesia sekitar jam 4, kadang jam 4 kurang sedikit atau jam 4 lebih sedikit gitu. Kemudian sholat zuhur, waktunya dimulai tergelincirnya matahari ke barat. Jadi ketika matahari pas di tengah-tengah, agak turun ke barat sedikit, nah itu adalah waktu masuk sholat zuhur. Berakhirnya ketika bayang-bayang suatu benda sama dengan panjang bendanya. Misalkan kita berdirikan tongkat di tengah lapangan, ternyata bayang-bayang yang muncul itu panjangnya sama dengan panjangnya bendanya, maka itu tanda bahwa sholat zuhur sudah habis. Nah, itu menjadi tanda masuknya sholat asar, masuknya waktu asar. Jadi ketika panjang bayangan sama dengan panjangnya benda, maka ini tandanya sholat zuhur itu habis dan waktu asar masuk. Ketika yang keempat, sholat maghrib dimulai sejak terbenamnya matahari sampai hilangnya cahaya mega kemerah-merahan. Kalau mungkin kita pernah lihat di langit itu ada cahaya yang kemerah-merahan, biasanya ada awan itu yang warnanya kuning bukan, merah bukan, jadi kemerah-merahan itu, nah itu tanda maghrib, sudah masuk waktu maghrib. Terakhir adalah sholat isya, waktunya dimulai sejak hilangnya cahaya mega merah sampai terbit fajar shidik. Jadi ketika awan merah atau cahaya merah tadi itu sudah menghilang, sudah full gelap langitnya, itu masuk waktu isya. Waktunya sampai kapan? Sampai paginya, sampai masuk fajar shidik, kemudian masuk waktu subuh, gitu seterusnya. Nah, itulah waktu sholat wajib. Oke, anak-anakku sekalian, tata cara sholat secara garis besar dan secara umum sudah kita bahas. Sekarang kita belajar hikmah apa dari diturunkannya sholat ini. Banyak, sangat banyak sekali hikmahnya sholat ini. Yang pertama, mungkin yang paling jelas ya, coba perhatikan gerakan sholat itu apa saja. Yang pertama berdiri, yang kedua ruku, yang ketiga sujud, yang keempat duduk. Kan hanya 4 gerakan itu. Kalau misalkan kita gambarkan, maka keempatnya membentuk sebuah kalimat. Yang berdiri itu alif, yang ruku itu ha, yang sujud itu mim, dan yang duduk itu dal. Ketika digabung menjadi lafadz Ahmad. Ahmad itu siapa? Ahmad adalah nama panggilan atau nama masa kecilnya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sholat ini kita ibadahnya dengan mengagungkan Kanjeng Nabi Muhammad sekaligus menyembah Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat yang bersamaan. Maka ini sangat dahsyat sekali. Sangat dahsyat sekali. Saking dahsyatnya Allah sampai mengatakan di surat Maryam halaman 24, Bismillahirrahmanirrahim, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us sholata
wattaba'us syahawati fasawfa yalqauna ghayya. Ini peringatan. Maka datanglah suatu generasi yang melalaikan sholat dan mengikuti hawa nafsunya. Kemudian generasi itu akan jatuh ke dalam malapetaka. Na'udzubillah min dzalik. Semoga generasi yang dimaksud ayat ini bukan generasi kita ya. Jadi bahaya. Jadi kita juga mohon sama Allah Ta'ala, semoga generasi yang dimaksud bukan generasi kita. Dan semoga pandemi yang terjadi ini bukan malapetaka yang dimaksud. Kembali ke kita sendiri, apakah kita dalam keseharian kita lebih mengutamakan nafsu kita daripada sholat kita atau seperti apa? Semoga Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita. Semoga kita tidak termasuk orang yang demikian. Kemudian Kanjeng Nabi mengatakan bahwa sholat itu tiang agama. As-sholatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka dia seperti mendirikan agamanya. Sedangkan orang yang merobohkan atau melalaikan sholat, maka dia seperti merobohkan agamanya. Agama kita Islam. Inna dina indallahil Islam. Islam itu akar katanya dari kata salam atau keselamatan. Nah, ini perlu dikaji ya. Maka bisa kami simpulkan, kalau pengen selamat, sholat dalam hal apapun. Kalau pengen selamat, sholat kuncinya. Kalau kita menegakkan sholat, bukan mengerjakan ya, menegakkan. Artinya apa? Kalau mengerjakan satu kali sudah cukup, dua kali cukup, tapi ini menegakkan. Satu kali terus lagi ditegakkan lagi, tegakkan lagi. Ketika kita menegakkan sholat, maka tiang agama, tiang Islam, tiang keselamatan itu akan berdiri. Hidup kita akan selamat. Coba dikaji, diperhatikan. Kebanyakan orang-orang yang hidupnya punya masalah banyak, yang hidupnya stres, overthinking, terlalu memikirkan banyak hal yang tidak perlu, banyak masalah, bahkan sial terus. Perhatikan sholatnya, tepat waktu atau tidak, bolong-bolong atau tidak. Oh sudah tepat waktu kok, sudah rajin. Yang ketiga, tumakninah atau tidak. Ketika sholat yang dibayangkan siapa, seperti itu. Karena kita kembali ke yang tadi, tumakninah atau tenang itu adalah termasuk ke dalam rukunnya sholat. Maka jangan sampai kita terkena ayat maka celakalah orang yang sholat. Sudah sholat saja kita masih bisa dikhawatirkan celaka, apalagi tidak sholat. Maka kalian, siapapun dari kalian, kalau pengen masalahnya selesai, masalah dengan orang tua, dengan teman, dengan lingkungan, kalau pengen selamat, perbaiki sholatnya, tumakninah, rasakan sholatnya, tumakninah. Maka insya Allah Allah akan memperbaiki semua keadaan yang terjadi di sekeliling kita. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian. Mari kita bersama-sama belajar untuk bisa menegakkan sholat, untuk bisa melaksanakan sholat tepat pada waktunya, agar kita tergolong orang-orang yang falah, hayya alal falah. Mari kita menuju kemenangan. Kita termasuk orang yang menang, orang yang selamat. Kita akhiri pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan bisa menjadi wasilah diampuni dosa-dosa kita semua. Amin. Al-Fatihah. Baik, terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.